Proyek. Rakyat lagi teriak-teriak masalah BBM gak dianggap. Mereka bikin proyek. Aksi demo berjilid-jilid gak didengar. Proyek. Dan ini proyek buat siapa nih? Dari Pak Presiden Jokowi ke siapa? Pak Luhut ya Pak? Luhut lagi. Udahlah guys, rakyat Indonesia. Inilah potret pejabat kalian. Kalian masih mikirin Pertalite nguap cepat, harga mahal, udah inflasi harga barang naik, ojol sepi, dan kalian masih diem aja. Inilah pejabat kalian. Bismillahirrahmanirrahim guys, sekarang ada babe rolen, babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya, ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek, bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, nih gue dulu yang nyoba nih. Ya, dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. No. Tahu kerannya di depan nih, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah. Ini cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum balada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim, amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gua Babe Aldo, YouTuber receh yang tetap santuy, tetap sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jannabi wa alihi. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah SWT dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, di tengah berita tentang BBM naik, ada mau aksi insya Allah besok Jumat ya. Ini memang udah selayaknya sih pemerintah ini kita bikin aksi, ini udah sangat selayaknya nih. Ini ada berita yang gue harus nyalain rokok dulu gitu. Ya, kenapa? Asli gemes lu. Kena berita kali ini. Oh, gemes. Udahlah, gemes. Lu lihat ini beritanya apa nih? Ada berita begini nih. 189.803 kendaraan dinas pemerintah akan diganti mobil listrik bertahap. Keren ya? Jumat 16 September 2022. Lu tahu 189.803. Ya. Direktur Jenderal, kita baca dulu ini CNN nih ya. Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Dirjen KN, Kementerian Keuangan, Ronald Silaban memastikan penggantian kendaraan dinas ke mobil listrik akan dilakukan secara bertahap. Hal ini menanggapi perintah Presiden Joko Widodo melalui instruksi Presiden nomor 7 tahun 2022 tentang penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai, Battery Electric
vehicle sebagai kendaraan dinas, operasional, dan atau kendaraan perorangan dinas instansi pemerintah pusat dan pemerintahan daerah. Proyek. Rakyat subsidinya di ini proyek. Ya, nanti kita bahas nanti. Udah gemes dulu gue. Oh, keren pemerintah gue. 189.000 guys. Data Kementerian Keuangan sekarang ini total kendaraan dinas pemerintah sebanyak 189.803 unit. Soal mobil dinas semua akan dilakukan secara bertahap tergantung usia kendaraan. Tentu kita akan perhatikan SBSK, standar barang sesuai kebutuhannya, ujarnya dalam diskusi virtual Jumat 16 September. Direktur Perumusan Kebijakan Kekayaan Negara bukan kekayaan rakyat ya, DJKN, Encep Sudarwan menjelaskan saat ini pemerintah tengah membahas mengenai beberapa jumlah mobil dinas yang sudah layak waktunya untuk diganti. Nanti penggantiannya langsung ke mobil listrik. Ini yang kami rapat di tim. Kita ingin maju selangkah. Kalau bisa diganti EV semua. Jadi ini kita masih dalam pembahasan yang mau dijadikan EV jelasnya. Iya Pak. Jangan mikirin rakyat deh Pak. Pertalite nguap, BBM naik, inflasi nggak usah. Yang penting mobil dinas pejabat ya Pak. Iya. Karena di situ ada proyek, ada nilainya guys, 189.000. Menurutnya pemerintah masih melihat berbagai aspek untuk melakukan perubahan kendaraan dinas ini. Misalnya kendaraan yang lama akan diapakan dan apakah tepat langsung diganti semua dan pertimbangan lainnya. Kan harus end to end dari awal akhir harus diperhatikan. Jangan langsung diganti, jadi lebih aman. Sedang diproses, sedang dibikin timnya. Kami ikut imbuhnya. Iya Pak, bikin timnya Pak. Cari yang win-win solution. Urusan rakyat, bodoh amat ya Pak ya. Asli gemes gue. Asli gemes. Apa cuman gue yang gemes nih? Nanti ada yang lebih gemes lagi guys. Ada. Terlebih kata Encep, ada standar barang kebutuhan yang perlu diperhatikan juga. Standar barang kebutuhan. Ia menambahkan selama ini dalam aturan tidak ada mengenai mobil listrik sehingga harus ada aturan tambahan yang memasukkan standar perhitungan jenis mobil listrik yang bisa dan tepat digunakan sebagai kendaraan dinas. Jadi dipilih mobil listriknya yang gimana ya Pak ya. Oke. Subsidi itu nggak tepat. Makanya lewat BLT aja berapa? 150.000 per bulan buat rakyat. Buat pejabat kita lihat nanti berapa jumlahnya. Anjir. Ya Allah. Apa ya manusia apa nih? Masih punya hati kakak kalian bapak-bapak? Dengan EV apa ukurannya? Kami harus membuat standar barangnya. Harus jelas. Ada standar barang dan kebutuhan. Ini yang kami akan membuat. Kalau EV contohnya apa? Ini sedang kami rumuskan tegasnya. Ya rumuskan Pak. Rumuskan. Kata-kata rumuskan itu keren. Kita lagi bicarakan proyeknya. Gitu loh Pak. Berapa duitnya? Berapa ya? Iyalah. Iya kan Pak? Akhirnya dengan adanya berita ini guys, gue langsung searching di Google tuh dari harga mobil listrik paling murah. Daftar harga mobil listrik di Indonesia ada yang murah 200-an juta. 200-an juta guys. 200-an juta itu paling murah. Nih modelnya yang begini nih punyanya Wuling nih. Punya Cina, apalagi ini kalau proyeknya Wuling semua ya. Oh Cina banget ya, RRC banget ya. Oh proyek lagi ya. Yang ngurusin mobil listrik ini siapa? Luhut. Proyek gede Pak Luhut. 200-an juta paling murah guys. Kita baca dulu deh, kita baca. Ya Allah kuatin hati. Aduh. Dilansir oleh Auto Detik ya 13 Juli 2022. Harga mobil listrik di Indonesia memiliki rentang yang sangat lebar. Setelah selama ini harga mobil listrik dirasa sangat mahal, kini sudah bisa dipesan mobil listrik yang jauh lebih murah. Harga mobil listrik paling murah adalah Wuling Air EV. Wuling secara resmi membuka keran pemesanan mobil ini pada Senin 11 Juli 2022 lalu. Wuling belum memberikan harga pasti mobil listrik mini ini. Mini loh ini.
Namun pabrikan asal Cina itu menyebut kisaran harganya ada di angka 250 sampai 300 juta rupiah. Iya. Iya. Harga tersebut bisa dianggap murah lantaran sebelumnya mobil listrik di Indonesia dijual dengan harga terendah 596 juta, yakni Renault Twizy. Sementara Hyundai Ioniq 5 yang belum lama ini diluncurkan dan banyak diminati orang Indonesia dijual seharga 718 juta rupiah sampai 829 juta rupiah. Wow. Wow. Nih ada daftar harga mobil listrik di Indonesia, guys. Lupa gue belum masukin. Ya, nih gua tampilin buat kalian deh ya. Ambil kita baca ya. Lu lihat bahwa pemerintah kita, aduh keren lu bapak keren. Sumpah bapak keren, bapak keren. Nih langsung deh nggak gua potong-potong ya. Tapi ntar nggak kelihatan. Nih. Daftar harga mobil listrik di Indonesia. Wuling REV standarnya 250 juta. Wuling REV long range 300 juta. Renault Twizy 595 juta. Hyundai Ioniq Electric 682 juta. Hyundai Kona Electric 742 juta. Hyundai Ioniq 5 718 juta sampai 829 juta. Nissan Leaf 728 juta. Mini Electric 945 juta sampai 955 juta. Lexus UX 30E 1 miliar 430 juta. Tesla Model 3 Standard Plus 1 miliar 500. Tesla Model Y Long Range 2 miliar. Tuh guys. Tuh, gak mungkin juga pejabat pakai yang 200 jutaan ya. Gak mungkin pejabat pakai itu. Oke, kalau 189.803 taruh nggak semua diganti, taruh 50%, ya 180 deh bagi 2 itu 90.000. Sampai pakai kalkulator gue, bentar ya Pak ya, pakai kalkulator gue, ya 90.000 aja, nolnya dibuang dulu, nanti dikali. Ditambahin nolnya ya 90 ya, dikali harga mobil ini range dari 2M itu kira-kira pemerintah pejabat itu pakai yang mana, dari mulai 200 juta sampai tadi 2M diambil rata-rata lah 500 juta. Oke, dikali 500 juta 4 triliunan bro. 45 triliun apa 4 triliun ini? Nolnya banyak banget. Nolnya banyak. 60.000 kali 500 juta. 45 nolnya 12. 45 nolnya 12. 45 triliun. Jadi subsidi kepada itu salah ya Pak ya. Ini proyek kayaknya ya Pak ya. Proyek besar ini. Itu kalau asumsi yang diganti cuma 90.000 mobil. Gimana? Ya. Dan itu kalau asumsi pejabatnya rata-rata mobilnya 500 jutaan. Wow. Proyek, rakyat lagi teriak-teriak masalah BBM gak dianggap, mereka bikin proyek. Aksi demo berjilid-jilid gak didengar. Proyek. Dan ini proyek buat siapa nih? Dari Pak Presiden Jokowi ke siapa? Pak Luhut ya Pak? Luhut lagi. Udahlah guys, rakyat Indonesia, inilah potret pejabat kalian. Kalian masih mikirin Pertalite nguap cepat, harga mahal, udah inflasi harga barang naik, ojol sepi, dan kalian masih diem aja. Inilah pejabat kalian. Ini pejabat kita semua. Anjir. Gila. Allahu Akbar.
Nggak masuk di akal gue, udah nggak masuk di akal gue. Keadaan rakyat lagi begini gitu. Keadaan rakyat lagi begini, terus ada proyek seperti ini. Itu harga mobil paling murah itu segitu. Udahlah guys, gue daripada akhirnya keluar kata-kata yang nggak layak didengar oleh halayak ramai gue. Ya, udah lah, gue besok mau demo bener dah, mau demo gue ya. Gue mau bergerak, mau aksi dah. Ayolah rakyat bangkit, kenapa sih lu? Ini kenapa mereka nggak dengar? Karena kita belum bangkit. Karena kita belum bangkit. Rakyat masih dininabobokan, tetap aja ninabobo kena BLT. BLT buat kalian itu 150.000 per bulan. 5.000 per hari. Mereka proyeknya seperti ini. Untuk kendaraan dinas. Yang katanya notabene, dinas mereka katanya untuk mensejahterakan rakyat. Wah. Dalam maaf gue, asli emosi gue. Asli emosi gue. Emosi gue, serius. Ini lagi nahan guys. Gue takut sampai keluar kata-kata yang nggak pantas didengar gitu. Nggak pantas didengar. Lihat berita seperti ini. Nggak pantas. Pejabat kita ini hati nuraninya mana? Mana Pancasila? Mana nilai-nilai ketuhanan? Mana nilai-nilai kemanusiaan? Mana nilai-nilai persatuan? Mana nilai-nilai musyawarah untuk mufakat? Ya Allah. Mana nilai-nilai luhur Undang-Undang Dasar 1945? Dan rakyat Indonesia masih saja diam. Enggak, gue mau gerak. Bodo amat dah, gue mau gerak. Kalian mau ikut, alhamdulillah nggak ikut. Pokoknya gue gerak. Gue nggak mau ada di sisi situ. Nggak mau ada di sisi sini, nggak mau. Nggak mau gue. Kalian yang masih mau menjilat, silakan. Ini mah udah, minta maaf. Ini keterlaluan. Parah. Keterlaluan, parah. Malu. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, jangan jaga deh, gue takut sampai keluar kata-kata kotor. Udah. Nih kalian share dah nih. Ini mah parah. Pejabat kita parah. Udah parah, Pak, parah. Udah, Pak. Ya Allah. Ini Fir'aun kalau masih hidup nangis kali Fir'aun ya. Dah. Lihat kelakuan begini nih. Fir'aun kalau masih hidup nangis Fir'aun kalau begini. Udah. Gue Babe Aldo minta maaf kepada rakyat Indonesia kalau ada salah. Tapi nggak minta maaf gue sama pejabat. Nggak minta maaf gue sama pejabat. Nggak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wabillahi wal hidayah. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Parah kalian, parah. Hidayah buat kalian. Hidayah kalian pejabat. Hidayah. Semoga Allah tunjukkan keadilannya bagi kalian di dunia dan akhirat. Parah kalian. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum balada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim. Amin ya rabbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini nggak usah lama-lama buat seluruh rakyat Indonesia. Alhamdulillah Majelis Penderitaan Rakyat dengan kekuatan yang ada sekarang sudah sampai di sidang PT UN, dan kita masih banyak yang akan kita gugat lagi tentang masalah mandatori vaksin. Jujur aja kami kesulitan untuk dana untuk operasional. Ya, dengan segala kerendahan hati kami mengajak semua rakyat Indonesia yang mau, sekali lagi yang mau, gak ada paksaan untuk yang tidak mau. Ini ada meme-nya atau flyernya atau apa namanya. Lu catet deh, ayo sama-sama kita berjuang untuk stop mandatori vaksin. Dah, gitu aja, gua tunggu partisipasi kalian semuanya. Gua nggak mau meminta pada lembaga tertentu, gua nggak mau minta pada partai tertentu, karena ini perjuangan untuk rakyat Indonesia. Gua nggak berafiliasi dengan kelompok tertentu, gua nggak berafiliasi dengan partai tertentu, karena gua rakyat Indonesia yang untuk rakyat Indonesia. Kapan lagi kita berjuang dari rakyat, untuk rakyat, demi rakyat. Merdeka, Allahu Akbar.